Real Madrid banyak mengubah komposisi skuad utama setelah ditinggal oleh beberapa pemain andalannya. Gak heran kalau Carlo Ancelotti langsung bergerak cepat untuk mengubah formasi Real Madrid yang sesuai dengan kebutuhan pemain baru. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting lineup Real Madrid sebagai berikut. Mulai mengganti formasi. Real Madrid harus puas mengakhiri musim lalu dengan raihan satu gelar Copa del Rey. Skuad Los Blancos gagal mempertahankan gelar juara Liga Champions dan La Liga di tahun lalu. Meskipun gagal, manajemen Los Blancos tetap menaruh kepercayaan penuh kepada Ancelotti. Sebagai informasi, ini merupakan tahun terakhir Ancelotti menukangi Real Madrid. Pasalnya di tahun 2024, pelatih asal Italia itu akan membesut tim nasional Brazil. Walaupun sudah dipastikan pergi, Ancelotti tetap menaruh target tinggi untuk Real Madrid di musim terakhirnya. Ex-Chelsea ini siap memberikan trofi Liga Champions kepada pasukan Los Blancos. Sayangnya, target besar itu akan sulit dicapai oleh manajer berusia 64 tahun itu. Sebab di musim panas ini Real Madrid harus ditinggal oleh beberapa pemain-pemain andalannya, mulai dari Marco Asensio, Karim Benzema hingga Eden Hazard. Sebagai penggantinya, El Real banyak mendatangkan beberapa darah muda seperti Jude Bellingham dan Arda Güler. Gak cuma itu, mereka juga memulangkan Brahim Diaz dari AC Milan. Berikutnya, Real Madrid juga mendatangkan Joselu untuk menambal kekurangan di sektor ujung tombak. Kebanyakan pemain yang didatangkan berposisi sebagai gelandang. Itu artinya di musim depan Real Madrid akan dihuni oleh 10 pemain berkualitas di lini tengah. Nggak heran Ancelotti bakal mengganti formasi dari 4-3-3 menjadi 4-1-2-1-2. Ancelotti mengatakan kalau formasi itu akan memanfaatkan komposisi skuad yang ada. Taktik baru ini sudah digunakan Ancelotti saat mengalahkan AC Milan di laga pramusim kemarin. Penjaga gawang. Walaupun mengubah total formasi, Ancelotti tetap mempercayakan sektor penjaga gawang kepada Thibaut Courtois. Sejak diboyong dari Chelsea, pemain asal Belgia ini selalu menjadi pilihan utama. Di musim lalu saja, mantan kiper Atletico Madrid ini sukses mencatatkan 17 clean sheet dari 49 laga. Penampilan terbaiknya terjadi saat berhadapan dengan Chelsea di Liga Champions. Saat itu, Courtois berhasil menggagalkan peluang emas dari Marc Cucurella. Pada akhirnya, skuad Los Blancos berhasil memenangkan pertandingan dengan 2 gol tanpa balas. Penampilan apiknya tersebut mendapatkan sanjungan luar biasa dari Don Carlo. Performa gemilang Courtois membuatnya masuk ke dalam jajaran kiper terbaik versi The Trivela Effect. Bahkan ex-Chelsea ini menempati posisi pertama mengalahkan Alisson Becker dan juga Mike Maignan. Di sisi lain, Real Madrid sendiri memang sedang kekurangan kiper-kiper berkualitas. Terbaru, Andriy Lunin tampil nggak sesuai dengan ekspektasi di laga menghadapi AC Milan. Kiper asal Ukraina ini harus kebobolan 2 gol cepat di laga tersebut. Pertahanan. Kemudian untuk lini pertahanan, Real Madrid masih akan mengandalkan duet Antonio Rudiger dan Eder Militao. Rudiger sendiri diprediksi bakal menjadi pilihan utama dari Carlo Ancelotti. Pemain asal Jerman ini tampil tangguh di musim pertamanya membela Los Blancos. Ancelotti menilai jika Rudiger punya keunggulan dalam duel 1 lawan 1. Salah satu momennya terjadi saat pertandingan Liga Champions menghadapi Manchester City. Saat itu Rudiger berhasil mematikan pergerakan dari Erling Haaland. Penampilan apiknya pun mendapatkan pujian dari Don Carlo. Ancelotti bilang kalau penjagaan ketat yang dilakukan oleh Rudiger membuat tim bisa memegang kendali pertandingan. Gak heran jika Rudiger telah memainkan 53 laga dengan torehan 2 gol. Berikutnya ada Eder Militao yang posisinya juga gak tergantikan di musim lalu. Berbeda dengan Rudiger, Militao punya keunggulan dalam clearance dan blok bola yang cukup baik. Tercatat Militao mampu melakukan clearance sebesar 2,7 per laga. Sayangnya, penampilan apik Militao sering mendapatkan kritikan karena banyaknya blunder-blunder konyol. Salah satunya datang dari mantan pemain Manchester City yakni Julian Lescott. Lescott bilang kalau Militao punya kekurangan dalam mengontrol emosinya. Sebab sebelum laga Militao punya hasrat untuk menjadi pemain terbaik atau man of the match. Meskipun begitu, Ancelotti yakin jika Militao bakal terus belajar dari kesalahannya. Selain kedua nama tadi, Don Carlo masih bisa memanfaatkan David Alaba sebagai bek tengah. Untuk posisi bek sayap akan diisi oleh Dani Carvajal dan Alphonso Davies. Walaupun sering mengalami cedera, Carvajal menampilkan performa apiknya pada musim lalu. Bek sayap dari timnas Spanyol ini sukses melesakkan 5 assist dari 45 pertandingan yang dilakoni. Sementara di sisi kiri diprediksi akan ditempati oleh Alphonso Davies.
Bek Bayern Munchen ini siap angkat kaki karena kurang yakin dengan taktik dari Thomas Tuchel. Alphonso Davies pun mengaku siap apabila Real Madrid mengajukan tawaran. Sebagai opsi, El Real juga masih punya bek muda yakni Fran Garcia. Di musim lalu, Garcia menjadi salah satu bek tangguh dengan tampil gemilang bersama Rayo Vallecano. Gelandang. Bergeser ke lini tengah, Real Madrid punya kedalaman skuad yang sangat mumpuni. Dalam formasi 4-1-2-1-2, Carlo Ancelotti dipastikan bakal menurunkan 4 gelandang. Toni Kroos, Luka Modric, dan Federico Valverde diperkirakan akan mengisi pakem 3 gelandang di lini tengah. Sementara itu, Jude Bellingham akan diplot sebagai gelandang serangnya. Sayangnya, di laga menghadapi AC Milan, Bellingham dianggap tampil sangat buruk. Ancelotti bahkan menariknya keluar di menit ke-64 dan digantikan oleh Nico Paz. Seandainya bermain buruk, Real Madrid bisa memainkan Dani Ceballos sebagai opsinya. Meskipun sering menjadi cadangan, Ceballos menjadi salah satu pemain yang paling dicintai. Para penggemar bahkan sempat meminta Ceballos untuk menekan kontrak barunya di Santiago Bernabeu. Di sisi lain, Ancelotti juga membeberkan alasan kenapa dia tetap menurunkan Toni Kroos dan Luka Modric. Carlo Ancelotti mengatakan jika keduanya punya pengalaman dan jiwa kepemimpinan. Kombinasi 4 gelandang ini sendiri sudah dicoba oleh Ancelotti saat Real Madrid menang atas AC Milan. Saat itu, Federico Valverde menjadi pemain pemecah kebuntuan dengan mencetak 2 gol. Berikutnya, El Real juga masih punya sejumlah gelandang beken sebagai opsi lainnya. Mulai dari Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, hingga Brahim Diaz. Ancelotti juga menyebut secara khusus jika dirinya bakal memainkan Camavinga sebagai gelandang tengah. Di musim lalu, Camavinga sempat dicoba sebagai bek sayap kiri. Selain itu, Ancelotti juga berkomentar terkait performa Brahim Diaz di laga kontra AC Milan. Dia menyebut Brahim Diaz sudah bermain cukup bagus dan siap menjadi opsi di musim depan. Penyerang. Terakhir, di lini serang, Real Madrid punya komposisi penyerang baru setelah ditinggal Karim Benzema. Carlo Ancelotti diyakini bakal menggunakan 2 striker di lini depan. Lini serang El Real bakal menggunakan 1 striker murni dan 1 striker gantung. Komposisi ini sudah dicoba Don Carlo pada pertandingan menghadapi AC Milan di pramusim. Saat itu Ancelotti memainkan 2 striker yang berisikan Joselu dan Brahim Diaz. Joselu sendiri mengisi peran sebagai striker murni untuk menggantikan posisi dari Karim Benzema. Sedangkan Brahim Diaz bermain sebagai striker gantung atau biasa disebut sebagai false nine. Hebatnya, serangan Real Madrid menjadi lebih fleksibel dan sulit dibaca oleh lawan. Namun posisi 2 striker itu kemungkinan masih akan menjadi milik Vinicius Junior dan Rodrigo. Keduanya sudah menjadi tumpuan serangan Los Blancos sejak musim lalu. Duet keduanya bahkan menghasilkan 42 gol untuk Los Blancos. Bahkan Vinicius Junior menjadi aktor kemenangan di laga kontra AC Milan dengan mencetak gol dramatis di menit akhir pertandingan. Sementara itu Real Madrid juga masih punya Arda Güler di bangku cadangan. Wonderkid asal Turki itu bisa diplot sebagai winger atau striker gantung dalam formasi 4-1-2-1-2. Dilansir dari The Athletic, Güler akan bermain di winger kanan atau gelandang serang di belakang striker. Kreativitasnya akan sangat berguna untuk membongkar rapatnya pertahanan dari tim lawan. Itulah ulasan prediksi starting lineup Real Madrid dengan formasi barunya. Bagaimana menurutmu, apakah formasi baru itu menghilangkan julukan Carlo Ancelotti yang miskin taktik masih tersebut gagal membawa Real Madrid meraih kesuksesan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.